Jadi lu ada cerita apaan sekarang? Cerita tentang orang yang tidur masjid digangguin sama penghuni masjid, penghuni goib. Tidur di masjid? Pernah dengar cerita-cerita kayak gitu nggak sih? Pernah, maksudnya di tempat masjid gue juga waktu masih kecil tuh pernah ada kejadian-kejadian gitu, tapi rumor. Nah, kalau ini enggak, Ini kejadian beneran? kejadian beneran. Oke, biar lebih seru, kita lanjutin ceritanya setelah gue tutup toko, bentar. Balik lagi nih pemirsa, bersama kita di OTT, obrolan tutup toko. Tutup tokonya, buka ceritanya. Buka ceritanya, dimana kita mau cerita hal-hal yang mistik, Goib, horor, horor, kasus kriminal, kriminal. kasus-kasusnya korupsi. Jangan. Jangan ya. Jangan. Ya udah. Ya, Nah, gimana nih? lanjut ke cerita gua. Gua dulu tinggal di daerah Kebayoran. Cukup padat ya, Ini tempat tinggal lu sebelum yang di Ciledug ya? sebelum di Ciledug. Waktu masa kanak-kanak gua sampai remaja tinggal di daerah Kebayoran Lama. Oke. Kebayoran kita tahu lah, kawasan padat. Iya. Temen gue, senior gue sih, waktu itu gue masih sekitar SMP, senior gue, Abang-abangan. abang-abangan, yang sering ngumpul di masjid, dia lebih suka tidur di masjid itu emang. Nah, kejadiannya, ketika dia nginep masjid, itu sekitar setengah 3 malam tuh dia teriak-teriak. Karena kepalanya tiba-tiba ada di dalam teralis yang nggak mungkin muat. Wah, ketika dia bangun tuh ada di dalam teralis. Loh, ada teriak-teriak tengah malam itu. Nggak ada celah buat kepala dia masuk. Nggak muat, nggak bisa. Tapi lehernya kan kecil, leher orang kan lebih kecil dari kepala ya. Nah, pas di leher, Di kepala juga nggak ada bekas luka? nggak ada bekas luka. Bahkan besinya juga nggak bengkok, teralis itu nggak bengkok. Akhirnya setengah 3 malam dia teriak-teriak, minta tolong. Nah, penjaga masjid yang enggak, lihat kenapa? Nggak tahu, pala gua di dalam ini gimana ceritanya? Dia nyangkut begitu? Nyangkut. Akhirnya dipotong. Gua kejadiannya nggak ngeliat, tapi besoknya kan itu jadi omongan ya. Gue lihat sih bekas gergajian teralisnya.